Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Sehat. Nah, kalau ibu tanya, apa kabar hari ini? Kalian jawabnya, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Bisa, Bu. Ibu ulangi sekali lagi ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masih semangat? Semangat. Kalau ibu bilang masih semangat, kalian jawabnya lebih semangat. Bisa? Bisa, Bu. Coba diulangi, masih semangat? Lebih semangat. Sudah berdoa atau belum? Sudah. Nah, walaupun sudah berdoa, tetapi alangkah baiknya sebelum pembelajaran ini kita mulai dengan membaca basmalah. Agar apa? Agar pembelajaran kita menjadi semakin berkah dan kita dapat mengamalkan ilmu yang nantinya kita peroleh. Kita baca basmalah bersama-sama dulu ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memasuki pembelajaran hari ini, Ibu akan absen kalian satu persatu. Siapa yang tidak berangkat hari ini? Siska, Bu. Siska, kenapa dia? Sakit. Sakit. Kita doakan ya, semoga Siska cepat sembuh dan dapat beraktivitas seperti biasa dan dapat mengikuti pembelajaran ini seperti biasanya. Kita doa bersama-sama ya. Ya, Bu. Nah, pada pembelajaran kita hari ini kita akan menggunakan metode berbasis masalah, yang mana nanti ibu akan memberikan kalian suatu kasus atau suatu masalah. Nanti kalian diskusikan, ibu juga bagi kelompok, nanti ibu bagi kalian menjadi 2 kelompok, nanti kalian diskusikan sesama kelompoknya. Tapi diingat, tidak boleh bertengkar dan tidak boleh ada debat panas di antara kalian. Jadi kalian harus mendiskusikan itu dengan tenang dan juga dapat hasilnya itu bersama-sama. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Nah, sebelum ibu memberi kasus atau sebuah masalah kepada kalian, ibu mau minta kalian untuk menyebutkan nabi dan rasul. Yang mana nabi dan rasul yang diketahui oleh manusia itu ada 25. Tetapi pada aslinya nabi itu jumlahnya sangat banyak. Tetapi manusia hanya mengetahui rasul 25 saja. Kalian boleh menyebutkannya menggunakan lagu atau nama-namanya saja yang disebutkan tanpa menggunakan lagu. Mau menggunakan lagu atau tidak? Gunakan lagu, Bu. Nah, boleh dimulai sekarang? Boleh. Ibu hitung sampai 3, nanti kalian sebutkan nama-nama nabi dan rasul menggunakan lagu ya. Iya, Bu. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Su'aib, Musa, Harun, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa, Yahya, Isa dan Muhammad, itu semua utusan Allah. Beri tepuk tangan kepada kita semua. Walaupun akhirnya masih ada yang sedikit melencong, tapi tidak apa-apa. Tahu melencong itu apa? Tahu, Bu? Apa? Melenceng. Benar. Oke, karena tadi Ibu sudah mendengar kalian menyanyikan sebuah lagu tentang Nabi dan Rasul yang alhamdulillah murid-murid Ibu semuanya sudah dapat menghafal Nabi. Tetapi sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau tanya lagi. Siapa Nabi terakhir kita? Nabi Muhammad. Siapa Nabi yang dibakar hidup-hidup? Nabi Ibrahim. Oke, benar. Nabi yang pertama kali diturunkan di bumi? Nabi Adam. Oke, beri tepuk tangan lagi kepada kita semua. Sepertinya udah pada bisa ya menyebutkan nabi dan mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada nabi. Jadi sekarang kita langsung masuk ke pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Tadi Ibu bilang Ibu akan memberikan sebuah kasus atau masalah kepada kalian. Tapi sebelumnya Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok.
Nah, yang sebelah sini menjadi kelompok A, dari depan sampai ke belakang menjadi kelompok A, dan sebelah sini dari depan ini sampai ke belakang menjadi kelompok B. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Ibu harap nanti dalam diskusi kalian tidak terjadi pertengkaran, apalagi nanti sampai berbicara kasar, itu adalah tindakan yang tidak baik. Nah, karena kelompoknya sudah ibu bagi, sekarang ibu akan memberikan kalian sebuah masalah atau kasusnya. Yang mana kasusnya adalah adanya seorang pelajar atau seorang anak SMA kelas 12 yang tidak dapat menghafal atau tidak dapat menyebutkan nama-nama nabi dan rasul. Dia hanya menghafal sampai 5 saja, padahal dia sudah diperintahkan untuk menghafal nama nabi tersebut. Dan sang guru tersebut juga sudah memerintahkan kepada kedua orang tua dari murid itu untuk membimbing anaknya menghafal nama nabi tersebut. Tetapi alhasil siswa tersebut masih belum dapat menghafal hingga dia kelas 12. Nah, tanggapan kalian itu bagaimana? Bagaimana cara kalian menangani jika kasus tersebut dilibatkan kepada kalian? Jika ternyata orang tua dari murid itu meminta bantuan kalian untuk menangani kasus anak itu, apa yang kalian lakukan? Dan jika kalian menjadi siswa tersebut, bagaimana tindakan yang harus kalian lakukan? Bisa dimengerti dengan kasus tersebut? Bisa, Bu. Ada yang ingin dipertanyakan? Tidak. Baik, kalau tidak langsung saja karena waktu pembelajaran kita juga tidak banyak. Kalian boleh diskusi dari sekarang, tapi ingat jangan terjadi perdebatan atau terjadi pertengkaran antar kelompok. Bisa dimulai dari sekarang ya. Ya, Bu. A few minutes later. Oke, waktu diskusinya Ibu cukupkan sampai di sini. Kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, karena Ibu sudah memberi kalian waktu selama 15 menit, Ibu minta nanti dari perwakilan satu orang dari kelompok A dan satu orang dari kelompok B untuk menyampaikan hasil diskusi kalian. Nanti gantian. Sekarang Ibu tunjuk dari kelompok A terlebih dahulu. Jangan, Bu, kelompok B dulu. Oke, dari kelompok A meminta kelompok B untuk tampil dulu. Gimana kelompok B, udah siap? Siap, Bu. Oke, silakan untuk mengutarakan hasil diskusi kalian tadi. Baik, karena kelompok B sudah mengutarakan hasil diskusi mereka, sekarang kelompok A untuk mengutarakan hasil diskusi kalian. Bagaimana? Pendapat kalian semuanya sama-sama bagus, tidak ada yang salah, semua benar. Karena sebagai umat Islam sudah sepatutnya kita menghafal nama nabi dan rasul kita yang telah memperjuangkan Islam. Coba bayangkan, jika kita tidak mengenal nabi kita sendiri, rasul kita sendiri, bagaimana kita mau mendekatkan diri kepada Allah? Karena tanpa nabi dan para sahabat nabi, kita tidak akan bisa sampai ke detik ini, di mana Islam telah berkembang pesat dan ada di mana-mana. Apalagi Indonesia mayoritas Islam. Jadi kita harus bisa memahami dan mempelajari, mengambil hikmah dari perjuangan Nabi dan Rasul. Jadi jangan diikuti ya dari kasus siswa tadi yang tidak dapat menghafal nama-nama nabinya sendiri sampai dia kelas 12. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, dari pihak orang tua juga harus membimbing dan mendidik anaknya ketika tidak berada di sekolah. Karena apa? Karena anak atau siswa tersebut hanya akan dibimbing oleh guru ketika dia di sekolah. Jika di luar rumah, guru tidak bertanggung jawab kecuali murid tersebut datang ke rumah guru untuk meminta bantuan dalam mempelajari apa yang hendak ia pelajari. Jadi orang tua juga sudah sepatutnya ikut membantu dalam mendidik dan membimbing anak menuju jalan yang benar. Ibu hanya akan menambahkan sedikit, jadi jangan sampai kita melupakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Sepertinya waktu kita sudah habis. Sebelum Ibu tutup, ada yang ingin dipertanyakan? Tidak ada, Bu. Sudah hafal semua? Sudah.
Alhamdulillah. Tetapi sebelum Ibu tutup, Ibu ingin mendengar kalian menyanyikan lagu nama-nama Nabi dan Rasul tadi. Karena sepertinya pada awal tadi ada beberapa anak yang tidak ikut menyanyikan lagu tersebut. Bisa diulangi? Bisa, Bu. Oke, Ibu hitung sampai 3, nanti kita nyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Su'aib, Musa, Harun, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa, Yahya, Isa, dan Muhammad. Itu semua utusan Allah. Alhamdulillah. Beri tepuk tangan kepada kita semua. Karena tidak ada yang ingin dipertanyakan, sepertinya cukup sampai di sini. Pesan Ibu adalah jalankan apa yang harus dijalankan, tinggalkan apa yang harus ditinggalkan. Paham? Paham. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilmu yang diperoleh dari pembelajaran ini jangan sampai dilupakan, diingat dan dijalankan di kehidupan sehari-hari. Paham? Paham, Bu. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.